silahkan mengecek kerapian mejanya sama sampah kalau ada di sekitar mejanya. Tolong diambil. Kalau sudah, baik, sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Ice breaking itulah kita cukup semangat ya. Oke, semuanya silahkan berdiri. Tepuk semangat. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak ingin bertanya ya. Kita kemarin belajar tentang Nabi Musa. Apa yang kalian ingat tentang Nabi Musa? Kitab apa? Kitab pantang menyerah. Ya. Terus Nabi Musa itu mujizatnya apa? Bisa membelah lautan. Apa lagi? Ya, tongkat bisa berubah menjadi ular. Siapa musuh terbesarnya? Firaun, ya. Dan saat itu tenggelam di Laut Merah. Oke. Nah, hari ini ya. Oh ya, kita ngerjakan tes dulu ya. Ada tes. Silakan kalian kerjakan. Waktunya hanya 3 menit ya. Tolong ini jangan kerjasama ya, sendiri-sendiri. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silahkan dikumpul ya. Ya, silakan perhatikan di papan tulis. Bapak ingin menjelaskan ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja tujuannya? Yang pertama, menyebutkan biografi singkat Nabi Harun alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan kesetiaan Nabi Harun yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan kesabaran Nabi Harun dalam menghadapi kaum Bani Israel setelah kepergian Nabi Musa dalam menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menguraikan alasan Nabi Harun dan Nabi Musa dalam mengusir seseorang kaum Bani Israel yang bernama Samiri. Langsung saja kita mengamati video kisah keteladanan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya.
Sebelum memulai video pembelajaran ini, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihi salam sangat besar. Nabi Harun alaihi salam selalu mendampingi Nabi Musa alaihi salam, terutama ketika melawan Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihi salam diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Selain setia kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam sama seperti Nabi Musa yang selalu membela orang yang tertindas pada saat melawan Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas pun berhasil mereka selamatkan. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Harun dan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun memulai hidup di Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan mimpi bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihi salam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihi salam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan kepemimpinan Nabi Harun selama beliau pergi. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam pun meninggalkan mereka untuk menemui Allah. Setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihi salam. Mereka dipengaruhi oleh Samiri agar dapat menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun alaihi salam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap akan menyembah patung anak sapi tersebut. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi Harun alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihi salam pun kembali kepada kaumnya. Ia sangat terkejut melihat kaumnya yang menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Nabi Musa alaihi salam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya itu. Kemudian Nabi Harun alaihi salam berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihi salam pun sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihi salam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku.
dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Setelah mengetahui bahwa kesesatan ini diakibatkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusirnya dari kaum Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Nah adik-adik, itulah dia video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Harun alaihissalam? Yang pertama, kita harus setia kepada kebenaran dan keimanan. Jangan sampai kita mudah terayu oleh orang lain yang akan menyesatkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus berperilaku kasih sayang dan santun kepada sesama. Jangan sampai kita berbuat kasar kepada orang lain meskipun kita tidak menyukai mereka. Nah, itulah adik-adik video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun. Baik, setelah menyaksikan atau mengamati video tadi, adakah yang ingin bertanya tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam ini? Ya. Oke. Tutur kata yang pasti yang Allah berikan kepada Nabi Harun, ya. Nabi Harun itu, ya, menemani dakwanya Nabi Musa. Kenapa Nabi Harun itu bertutur kata yang pasti? Karena Musa saat itu, saat waktu kecil, ya, saat waktu kecil, dia diberikan atau disuguhkan, ya, suguhkan. Pertama ada bara api, yang kedua ada roti. Untuk apa? Itu untuk melabui Firaun yang saat itu ingin membunuh Musa kecil, ya. Jadi setelah disuguhkan bara api dan roti ini, ya, oleh istrinya Firaun, Musa akhirnya mengambil bara api, ya. Nah, saat itulah lidahnya Nabi Musa itu kayak seperti kalau berbicara kurang fasih. Maka dari itu, ya, Allah memerintahkan Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa dalam menghadapi Raja Fir'aun. Karena kata-kata yang fasih, ya. Terus Nabi Harun ini juga adalah orang yang setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal menemani, ya, dakwanya Nabi Musa dalam menghadapi kaum Bani Israil. Nah, kalian juga harus memahami, ya, anak-anak, Nabi Harun itu, ya, cobaannya sangat luar biasa, ya. Dia sangat setia sekali kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, sepeninggal Nabi Musa karena untuk menemui Allah, ya, Nabi Harun mendapatkan tantangan atau mendapatkan perlawanan dari Bani Israel, ya. Yang waktu itu yang bernama, ada seorang Bani Israel yang bernama Samiri. Kenapa Samiri ini? Samiri ini menghasut atau mengajak, ya, mengajak kaum Bani Israel lainnya untuk menyembah patung sapi emas, ya, anak sapi emas. Nah, karena dengan keterbatasannya Nabi Harun ini adalah orang yang santun, ya, tidak suka bermarah-marah,
Nabi Harun ini menasehati dengan lemah lembut, ya, bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Namun Samiri ini, ya, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Harun, ya, dan tidak mau mendengarkan dan mau mengancam Nabi Harun untuk dibunuh, ya. Setelah itu sampailah Nabi Musa turun demi Allah dan tiba saat itu Nabi Musa terkejut dan melihat bahwa, ya, orang-orang yang ditinggalkannya dahulu akhirnya kembali lagi menyembah berhala patung anak sapi emas, ya. Nah, anak-anak, dari video yang sudah kita amati serta sedikit penjelasan dari Bapak, ya, sekarang silahkan kalian berdiskusi, ya, bentuk kelompok. Sudah bentuk kelompok, nanti Bapak sebut, ya, kelompok berapa. Dari sini saja, ya. Ini kelompok A, ya, ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, ini D, ini E, ya. Silakan berdiskusi, masing-masing berdiskusi. Nanti setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, ya. Nah, diminta kepada kelompok lain untuk menjawab atau menyanggah atau menambahkan, ya. Nah, silakan dimulai diskusinya. Di situ dituliskan pada diskusinya, ya, bagaimana caranya meneladani sifat Harun alaihissalam untuk diterapkan dalam kehidupan baik di sekolah maupun di rumah, ya. Diminta diskusi itu bagaimana cara meneladani sifat Nabi Harun alaihissalam untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari baik itu di sekolah maupun di rumah. Jelas tak? Jelas tak? Ada pertanyaan?
diskusinya selesai ya. Sekarang kelompok mana dulu yang mau memaparkan hasil diskusinya? Kelompok kami, Pak. Oh ya, silakan. Perwakilan saja ya. Tolong yang lain disimak ya. Kalau ada penyanggahan, tolong silakan nanti diangkat tangan atau mau menambahkan. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin memaparkan hasil diskusi kami. Keteladanan Nabi Harun dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Berbicara sopan terhadap orang tua, guru, dan teman-teman. Setia membantu teman dalam kesulitan. Ya, itu ya hasil diskusi dari kelompok C. Kelompok lain ada yang mau menambahkan atau ingin menyanggah atau gimana? Ada? Silakan kelompok lain. Tidak ada? Berarti cukup ya, jawabannya cukup di sini ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok C. Ya. Diskusi selesai ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, adakah pelajaran ini yang belum kalian pahami? Semuanya sudah? Sudah semua ya. Bagaimana mengikuti pelajaran hari ini? Baik. Kita melakukan post test. Tes ini sama seperti pretest tadi, Bapak kasih waktu 3 menit ya. Tolong jangan ada yang kerjasama. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pertama itu kita
kita harus setia kepada keimanan kita sendiri. Jangan sampai kita terpengaruh dan terhasut sehingga menyebabkan keimanan kita goyah ya. Terus yang kedua, kita harus memaafkan kesalahan orang lain dan tidak boleh dendam ya. Yang kedua, kita harus bersikap atau berperilaku kasih sayang ya, berperilaku kasih sayang kepada sesama, baik itu orang tua, guru, teman ya. Nah, jangan sampai kita memiliki rasa dendam karena kita tidak menyukai perbuatannya ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari pelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengambil keteladanan dari kisah Nabi Harun. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ya, pada pertemuan berikutnya silakan kalian baca tentang surat Al-Fil ya. Silakan dibuka bukunya di rumah, dibaca atau hafalkan ya. Nah, akhir kata untuk pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah.